Oke. Nah, jadi sebenarnya elastisitas itu ya selain elastisitas demand, ada lagi elastisitas macam-macam. Berikutnya tuh supply. Ya. Kalau elastisitas demand kan persentase jadi mulai dari ini. Price dulu. Oh, berapa besar price berubah? Apa dampaknya terhadap persentase perubahan kuantitas demand? Itu kan elastisitas demand gitu kan. Kalau elastisitas supply, berapa persen perubahan harga? Apa dampaknya terhadap persentase perubahan kuantitas supply? Gitu. Ya gampang aja, sama konsepnya sama, cuman bedanya ini berapa besar nanti kuantitas supply berubah kalau harga berubah, ya. Ini biasanya jarang sih dibahas, tapi konsepnya lo ngerti. Sama aja kan, kalau ini demand yang berubah kuantitasnya, kalau ini supply-nya. Oke? Nah, sekarang berikutnya yang biasanya juga aduh duduh. Yang berikutnya juga penting dalam dalam apa namanya? Elastisitas itu adalah elastisitas tentang elastisitas pendapatan, ya, pendapatan terhadap apa ya, elastisitas ini kali ya, permintaan permintaan terhadap pendapatan, atau kalau bahasa ininya income elasticity of demand. Nah, artinya apa nih? Ini mau diukur, apa yang mau diukur? Berapa ngaruh persentase perubahan income terhadap persentase perubahan kuantitas demand gitu. Jadi hitungannya tuh elastisitas ini, income terhadap demand, seberapa besar nih ya, seberapa besar nih income berubah berdampak terhadap perubahan barang-barang yang dibeli gitu. Nah, ini lebih seru. Kenapa seru? Sekarang kita lihat ya. Lo bayangin ya, andaikan lo udah kerja nih ya, udah kerja, dapat gaji 2 juta sebulan misalnya. Oke. Nah, sekarang bayangin. Kenapa? Karena ada 3 jenis barang biasanya kita bahas di sini. Ada barang normal, ya, barang inferior, dan biasanya untuk kasus elastisitas permintaan terhadap pendapatan itu ada barang lagi, ada barang mewah. Nah, ingat konsepnya. Kalau barang normal adalah ya barang normal. Ya pokoknya lo pengennya beli barang normal. Normalnya tuh orang pengen belinya barang normal. Ya. Kalau barang normal kemahalan, orang cenderung beli barang inferior gitu. Jadi kalau waduh ini mahal jadi beli lah ini dulu gitu. Itu barang inferior. Kalau barang mewah, kalau semua kebutuhan-kebutuhan sudah dipenuhin, baru deh beli barang mewah. Oke, ya, konsep intuitifnya gitu ya. Sekarang di dalam konsep ekonominya apa nih? Ya, kita bisa ngelihat barang jenis apa itu tergantung dari elastisitas income on demand. Oke, jadi elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Kenapa? Sekarang kita lihat. Normalnya, ingat ya, ada konsep diminishing marginal utility. Ingat, kalau misalnya lo mau konsumsi sesuatu, awalnya itu tingkat kepuasannya tinggi, tapi untuk konsumsi untuk kedua kalinya, untuk barang yang sama kedua, lo udah drop. Berikutnya lagi cenderung ngedrop, dan cenderung ngedrop, bahkan bisa negatif gitu kan. Ingat, minum 1 gelas kalau lagi kausan oke, 2 gelas masih oke, 3 gelas udah mulai kenyang, 4 gelas udah mulai muak, 5 gelas mau dibayar juga males gitu kan, kadang-kadang gitu. Nah, jadi ada batas di mana kita mengkonsumsi. Nah, barang normal itu juga gitu. Kita nggak butuh banyak-banyak barang, walaupun peningkatan misalnya lo 2 juta sebulan, ya 2 juta per bulan. Hobinya lo makan ayam gitu. Kalau misalnya 2 juta sebulan, lo rutin makan ayam, mungkin seminggu habis 1 kilo, ya 1 kilo ayam atau 2 kilo ayam, sehingga kalau sebulan jadi beli ayam 8 kilo gitu. Misal nih ya, kita misalnya. Terus untuk barang-barang lainnya. Terus kalau misalnya income-nya naik jadi 3 juta, atau gini dulu deh. Mungkin dalam kalau 2 juta penghasilannya karena dipakai juga buat yang lain-lain, nggak hilang dia. Hit. Nah,
Kalau gaji lo 2 juta sebulan, wah beli ayam 1 kilo nih per minggu gitu. Karena lo suka ayam. Kalau 3 juta sebulan, wah mulai naik. Naik juga konsumsi ayamnya. Wah, 2 kilo per minggu. Kalau naik jadi 10 juta sebulan, apa ini juga naik langsung? Wah satu, ini dua, kalau ini udah 5. Apa gitu? Ya nggak juga lah. Ya kan? Kenapa? Karena ini biasanya ayam itu normal goods. Artinya ketika normal goods itu dia cenderung ya udah ada batasnya. Mungkin batasnya adalah 3 kilo per minggu. Habis itu ya nggak naik-naik. Oke? Ngerti konsepnya ya? Nah, kalau barang inferior, misalnya tiba-tiba, waduh, potong gaji. Gaji jadi 1 juta sebulan. Nah, gara-gara jadi 1 juta sebulan, lo nggak beli lagi nih ayam. Karena, wah, mahal. Kita substitusi deh pakai barang yang murahan. Apa misalnya? Oh, kalau gitu makannya nggak pakai ayam, tapi pakai bakwan. Nah, bakwan goreng. Lebih murah tapi enak, pakai cabai gitu kan. Gue dulu waktu jadi kos-kosan gitu, makan sehari 1 bakwan, nasinya 2 piring. Dulu waktu masih anak kos gitu kan, ceritanya begitu. Nah, jadi bakwan ya ini adalah barang inferior, tapi nggak sehat bawang goreng gitu kan? Ya bakwan goreng nggak sehat. Nah, kalau misalnya barang inferior, nantinya kalau misalnya pendapatan lo naik, yang terjadi malah apa? Konsumsi bakwannya, kuantitas bakwan yang lo beli turun gitu. Misalnya kalau dia barang itu inferior sebagai substitusi dari ayam. Oke? Ya, itu gue kasih gambaran sekilas. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang secara matematis ekonomisnya. Kita akan bahas di berikutnya ya.